Selamat siang, Miss Dima. Siang Pak Edi. Ya, alhamdulillah ya, sesuai dengan yang kita canangkan kemarin Miss Dima ingin melaksanakan kompetisi yang berbasis coaching. Untuk itu rangkaiannya kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu pra-observasi. Untuk itu ada beberapa yang saya akan tanyakan, ajukan kepada Miss Dima. Salah satunya adalah bagian mana yang ingin Miss Dima kembangkan pada saat pembelajaran nanti? Yang ingin saya kembangkan saat proses pembelajaran nanti di bagian medianya. Media. Agar lebih menarik, agar peserta bisa lebih interaktif lagi. Kemudian nanti pada pelaksanaan poin fokusnya ingin saya amati di bagian mana? Di bagian Penilaian. Oke. bagian proses. Proses juga. Kemudian bagaimana penilaian menurut Miss Dima, apa yang akan apa harapan dari hasil observasi nanti? Harapannya pembelajaran jauh lebih baik sehingga dapat diterima oleh peserta didik dengan baik dan tujuan tercapai serta menyenangkan. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tentunya ya, mencapai hasil tujuan pembelajaran yang diinginkan, dan tentunya interaktif ataupun keaktifan anak bisa lebih muncul kembali. Itu mungkin ya. Oke, itu mungkin tahapan-tahapan, mudah-mudahan rencananya akan kita laksanakan di hari apa nih, Miss Dima, untuk observasinya nanti? Akan dilakukan hari Senin dan Jumat ya. Nanti Senin itu untuk pasca observasi mungkin ya. Untuk pelaksanaan jadwalnya nanti akan di kelas mana Bu? Di kelas 7C. 7C. Hari apa ya? Untuk observasi hari 7C jadwalnya hari apa ya? Senin dan Jumat. Senin dan Jumat. Kemudian persiapan sudah disiapkan ya, instrumen. Strategi apa saja nanti yang akan dilaksanakan? Mungkin strateginya akan menggunakan pembelajaran ya. Ada pembelajaran, ya Strategi pembelajaran sama media. Media. Ya, saya akan menggunakan media agar bisa fokus. Dan saya akan menggunakan strategi pembelajaran play. Ya, nanti akan berperan sebagai tutor atau teman sebaya, dan kita melakukan rolling, jadi mereka mengajari tim yang lain. Jadi di situ benar-benar anak berperan penting dan berperan aktif. Terutama yang menjadi tutor ya. Tuh kunci utama di sana berarti ya. Menarik sekali ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Miss Dima, strategi modelnya, saya tidak sabar ingin melihat hasil yang disampaikan ketika observasi. Terima kasih Miss Dima waktunya. Mudah-mudahan pada waktunya kita ketemu kembali bersama. Selamat siang. Siap membaca doa di dalam hati. Selesai memberi salam. Oke, kali ini belajar matematika. Tadi kita udah senang-senang jam istirahat ya. Sekarang kita senang-senang lagi. Habis itu kita senang-senang lagi. Habis itu kita senang-senang lagi. Habis itu kita senang-senang lagi. Oke. Pulang. Di rumah senang-senang.
Muhammad Alfa. Muhammad Dinar. Mandiri. Baca. Muhammad Rival. Ini Beka Sidi. Terus Muhammad Sidi. Sehat dan baik. Terus Muhammad Natasha. Oh. Natasha. Bisa. Nurul. Buat ya. Anji. Buat. Dia pasti dan sama. Putri. Terus Kirana. Kirani. Tambah baik. Raisya. Raisa. Terus Rizky. Rizman. Mandiri dan kuat. Terus Tiara. Jujur dan ceria. Lanjut Wiswan. Jujur dan amanah. Yasmin. Iya. Zulfa. Oke, kali ini pembelajarannya akan bermain peran. Apa? Role play. Itu bermain peran. Kira-kira bisa diajak kerjasama nggak ya kelas? Kelas ini ya, contohnya ini kelas ini. Bisa nggak? Langsung banget bandingin sama kelas lain. Kelas lain kemarin alhamdulillah bisa diajak kerjasama. Yang kelas belah juga yang biasanya ini bisa diajak kerjasama. Coba kita lihat kelas sendiri ya. Kelas sendiri biasanya, masya Allah. Bermain perannya apa? Yang jadi guru kalian. Saya sebagai wasit, ya. Saya mah sebagai wasit aja dan aku mah apa? Kalian sebagai guru. Jadi gantian. Karena nanti dalam kehidupan itu yang kalian belajar itu gak hanya sama guru aja, harus sama teman, sama orang sekeliling kan belajar dia. Makanya sekarang belajarnya kalian bertugas sebagai gurunya. Gurunya nanti ngajarin temannya. Makanya nanti ibu bikin kelompok itu 7 kelompok. Ibu comotin manusia-manusianya di sini 7 orang yang menurut saya dan menurut kalian juga cocok menjadi ketua kelompok dalam matematikanya bagus. Karena apa? Karena nanti dia yang akan menjadi pemimpin dulu ngajarin, habis itu ngajarin ke teman-teman. Nanti ibu pilih 7 manusia kan? Nanti kalau ibu ada yang keliru, terus kayaknya sekiranya ada yang masukan random itu sini bu, silakan bilang. Cewek cowok ya, ibu random 7. Nanti kelompoknya ibu yang bikin dulu. 1 Azkira, Syafira, Zaki, maju ke depan langsung. Hati-hati kamu ya. Terus Dinar, Kian, lagi ya, mulai tenang aja. Nisa ya Nisa. Berapa orang nih? 5, 2 lagi. Ahmad bu. Maila. Dan 6 lagi. Maila bu. Kai. Nisa ya. Oh ya. Oke. Antara Nisa, Makaila, Anar, Nisa.
hurufnya bagus, ya. Sudah. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah 7 manusia ibu pilih yang sekiranya bagus di matematika. Kita lihat nanti ibu ngajarinnya ke mereka. Wah, nanti mereka ngajarin ke kalian. Sekarang tinggal bikin 7 anggotanya. Ini kelompok 1, 2, ini jalan apa? 3, 4, 5, 6, 7. Nanti ibu berhitung 1 sampai 7. Yang kebagian nomor 1 berarti sama si kelompok 2 masing-masing. Tapi nanti saat berhitung jangan ada kata misalnya kalian kebagian nomor 1. Jangan ada kata seperti itu ya. Karena nanti yang di depan sakit hati. Jadi berapapun nomor yang kalian nanti sebutin, oke. Kalau nggak diem saja. Jadi jangan ada kata nggak mau, maksudnya nggak mau sama timnya di depan. Jangan ada kata-kata menyakiti, oke? Jadi berapapun nomornya terima saja. Dimulai dari 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu kesini, ibu lagi di sini lagi. 1, 2, 3, 5, 6, 2, 4, 3. 7. Nomor 1. Yang nomor 1 maju ke depan. Diam di belakangnya si Zaki. Diam di belakangnya Zaki diam. Usah. Ngantri jika lagi ngantri jajanan. Habis itu nanti teman-teman yang lain menularkannya lagi. Nanti ada tesnya apa Bu? Ibu kasih tes berapa yang Ibu ajarin, bisa jawab gak kelompok itu? Kalau udah bisa jawab berarti berhasil ngajarinnya. Tapi kalau nggak bisa jawab berarti ada yang salah dalam memberikan materi. Paham? Kelompok 1 di sana, 2
2 sini, 3, 4, 5 sendiri, 6, 7. Satu. Karena ini ada space ini, jadi kayak main di tengah. Oke, ketuanya maju ke depan bawa buku. Ayo, hati-hati kalau laki. Z4-nya kira-kira di atas atau di bawah? Kira-kira 5 Z4 1 jadi berapa? 5 kasih contoh yang angka di depannya atau di atasnya 5, 6, 7, 15, A9, sama-sama bisa sederhanakan ya. 5 bagi 5, 15 bagi 5, A6 dibagi A9. Kurangi aja, kurangi A3 di atas di bawah. Di bawah A3, B7 sama B3 di atas bawah. Selesai. Ini ajarin ke temannya ya sampai mereka paham. Nanti abis itu kalian harus bagi tugas ngajarin ke temannya. Kelompok ya, rincian menulis ya. Kelompok 3 dan 4.
benar memiliki sawarna, ada panjangnya, sama 9 ada lebarnya, sama 3 itu dalam imajinasi kalian itu sawah bentuknya apa? Sawah ada bentuknya dong. Sawah bentuknya apa? Ada kata panjang, kata lebar. Kalau kata segi sebenarnya sama, ininya sama, ininya sama, segi. Kenapa bisa tahu segi panjang? Itu imajinasi kalian. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Tanyanya apa? Luas. Kalau luas persegi panjang itu apa sih? Panjang kali panjangnya berapa? Kali lebarnya berapa? Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Aljabar. Dua dengan caranya gimana? Kali dia. X kali X. X kali 3. Kamu kesini dulu. X. 3. 9 kali X. X-nya adalah 2. Berarti nanti kalian tinggal ubah yang ada huruf P-nya jadi apa? Tulis X tambah 12. Nanti X-nya jadi 12. Tahu kan? Kelompok 567 kebagian dari materi pecahan aljabar. Ketikan gampang. Yang pertama tentang pembagian pecahan aljabar. Yang lain perhatikan, ibu lagi ngajarin temennya. Kaliannya tolong jangan ngobrol karena apa? Biar ibu ngajarinnya enak ke temeninnya ya. Cicin dulu, cicin. Kalian ya. A 6 per B ya dikali L5 B 3 ya. 4. Hasilnya apa? Pembagian aljabar pecahan
Misalnya ngajarin teman kelompoknya 10 menit, beres, 10 menit selesai, udah beres. Nanti kalian bagian ngajarin teman kelompok yang lain, kasih waktu lagi 10 menit. Guru, ya, kan ibu wasit. Siapa yang gurunya? Kalian, ibu yang wasit. Paham ya? Jangan lupa. Tujuan kita belajar ini apa? Kita akan bermain peran. Siswa yang berperan sebagai guru dan guru berperan sebagai pengatur permainan. Di mana siswa wajib mengajarkan kelompok lain materi yang sudah ditentukan. Jadi materinya ada banyak, tidak hanya satu. Kelompok 1 dan 2 materinya beda semuanya. Oke? Coba yuk. Nah, tujuannya bakal tercapai. Kita bakal berhasil kalau kalian sudah mampu menjelaskan bentuk aljabar, melakukan operasi bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nanti kalian sudah berhasil. Kira-kira berhasil nggak ini? Insya ya. Yang kira-kira perkalian di apa? Ingat tak? Penjumlahan masih ingat aljabar? Oke, pembagian. Nah, sekarang peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Pokoknya kalau ini bisa berarti kita belajar hari ini apa? Berhasil. Sok, ibu kasih waktu 10 menit buat ngajarin temennya di kelompok. Dilakukan dari sekarang, penilaiannya per kelompok. Oke, lihat jalurnya. Nomor itu berarti kelompok kalian. Berarti nomor 1 atau kelompok 1 ngajarin kelompok 3 dan kelompok 4. Tugasnya itu. Nanti kelompok 2 berarti ngajarin kelompok 5, 6, dan 7. Oh, ibu ini banyak, berarti nanti bagi tugas. Ya, jangan hanya ketua yang bilang, tapi ada anggotanya yang saling membantu. Gimana caranya 3 kelompok ini? Ya, kelompok 3 ngajarin kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 4 ngajarin kelompok 5, 6, 7, kelompok 5 ngajarin kelompok 1, kelompok 6 ngajarin kelompok 2, kelompok 7 ngajarin kelompok 3 dan 4. Ibu kok ada yang 1, nanti kan ada hari berikutnya kita ulangi. Ini lagi Bu. Sekarang fokus sini. Ini udah ada jatuhnya ya. Silakan. Kalau sudah ngajarin temennya, waktu ngajarin kelompok lain ya. Operasi pertama berarti X dikali X sama dengan berapa? X. Jadi tulis bawahnya sama dengan menambah X pangkat 2 ditambah X ditambah berarti ya jadinya ya benar, jadi ditambah 3X terus dikali 9 kali X jadinya apa? 9X.
ditambah 9 kali 3 Sosi 27. Sampai sini ada yang bisa diikutin lagi, gak dioperasikan lagi? ada masuk tambah 3 x sama 9. Jadi ditulis X pangkat 2 ditambah 3 kali 9. Iya, 7. Oke, ya. 9 tambah ajarin kelompok lain dimulai dari sekarang. Oke, yuk mulai. Daripada nanti kelompok lain kan dites. Kalau kelompok lain bisa jawab berarti timnya ini berhasil mencari. Ayo kita lihat.
permainan ini masih bisa dilanjutin di depan. Tapi dengerin, perhatikan cara bermainnya. Kalau perhatikan, kalian punya waktu. Tolong dengerin wasit. Kalau kata wasit cuma 10 menit, silakan 10 menit. Berarti kalian harus maksimal belajarnya. Kalian membagi tugasnya, jangan hanya ketua saja yang ngajarin temen yang lain, tapi kan kalian bisa membagi, kencar, you know. Nah, sekarang minggu depan ibu akan mengetes satu persatu dan mengetes kelompoknya. Kalau sekarang ibu hanya ingin mengetes seberapa paham guru kecil kita ngajarin anggota kecilnya. Oke, stop. Perhatikan kelompok 2 dan kelompok 1. Yang menjawab ibu tunjuk. Yang menjawab ibu tunjuk ya. Berarti artinya anggotanya semua wajib ibu hanya hari ini tes per kelompoknya dulu. Ibu akan mengetes satu persatu dan mengetes kelompoknya. Kalau sekarang ibu hanya ingin mengetes seberapa paham guru kecil kita ngajarin anggota kecilnya. Oke, stop. Perhatikan kelompok 2 dan kelompok 1. Yang menjawab ibu tunjuk. Yang menjawab ibu tunjuk ya. Berarti artinya anggotanya semua wajib ibu hanya hari ini tes per kelompoknya dulu. Sip. Kelompok satunya. Kira-kira yang pertama, gambar pertama jawabannya adalah apa? M3. Tuh, jawabannya adalah Oke, yang kedua. Kelompok 2. Jawab gambar yang ibu tunjuk. Jawabannya adalah siapa tuh kelompok 2? Nah, nilai ya. Berapa jawabannya? Ibu tulis 20. Ini tulisnya 12A pangkat 12A pangkat 20 B pangkat 13 dibagi 3A pangkat 17 B pangkat 9. Hasilnya adalah 8
Oke, pangkat. Oke, pangkat 4. Di atas bawah. Mana? Di atas, di atas. Oke, itu. Oke. Oke, lanjut ke kelompok. Coba kelompok 3 dan 4. Yuk, siapa yang bisa jawab? Pak Mardi memiliki sawah berbentuk persegi panjang dengan panjang 4x sama 2 cm dan lebar 2x sama 1 cm. Berapa? Mau sawah siapa ya cm? Berapa luas sawah perbankan? Katanya nanti tinggal saingan kelompok terakhir 5, 6. Nanti minggu depan baru satu orang menilainya ya. Sabar, jangan ada yang gerak. Nanti apa ini? Belajar orang ya. Ada kelompok 3 dan 4 yang bisa jawab? Nanti minggu depan ini kasih waktu ya, pokoknya wasitnya lebih galak. Bukan bikin satu kuning dan merah. Pakai piring. Yang nggak bisa jawab kartu merah 5. Kami sampai 2 kali salah. Baik, oke, ayo. Ada bicara dibandingkan mengerjakan sendiri. Kelompok sambil nunggu kelompok 3 dan 4, kelompok 5, 6 dan 7. Kerjakan yang nomor yang ibu tunjuk saja. Yang sudah bisa jawab angkat tangan. Kelompok berapa? 5A berdiri. Berapa? Kelompok berapa? Anggota yang lainnya, diam Carlita. Ibu tunjuk yang ini. Selain Carlita jawab. Ya cepat. Carlita dia. Ibu lagi ngetes kelompok. Kalau ada yang belum kebagian
jadi sudah menilai kelompok mana yang berisik, kelompok mana yang serius, kelompok mana yang benar-benar mematuhi aturan. Oke? Hari ini selesai. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Materinya masih sama, operasi aljabar. Jadi pelajari dulu di rumah dan pelajari lagi bersama kelompoknya. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum Miss Rima. Selamat pagi Miss. Ya, lagi terima kasih Miss Rima ya sudah bisa meluangkan waktu untuk kita melaksanakan rangkaian kegiatan kita ya Miss yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kita tiba pada saatnya pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas tentang pembelajaran yang menggunakan media dan juga tentunya berpihak pada murid. Menurut Miss Rima, apa yang sudah dilaksanakan kemarin tentang kompetensi pembelajaran kemarin yang disampaikan pada pra observasi, apakah sudah sesuai harapan atau menurut penilaian Miss Rima seperti apa? Menurut pendapat saya mengenai proses pembelajaran kemarin sudah sangat tepat karena tujuan saya yaitu anak lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan. Kebetulan saya menggunakan model role play di mana anak bertukar peran, anak ditukar perannya menjadi seorang guru dan saya sebagai pengatur permainan, di mana nanti anak ditugaskan dan diwajibkan untuk menjadi fasilitator kepada teman-temannya. Di sana sangat memberi tanggung jawab penting penuh terhadap anak tersebut. Dilihat hasilnya sudah sangat memuaskan dilihat dari hasil asesmennya, penilaiannya sudah memenuhi kebutuhan dan tujuannya sudah tercapai. Jadi menurut Miss Rima, mengapa menilai demikian? Karena dilihat dari prosesnya anak lebih berperan aktif, lalu dilihat dari penilaian akhirnya, ya tujuannya tercapai. Jadi saya bisa beranggapan dan mengambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran kemarin sesuai dan tepat sasaran. Ya, saya juga mengamati hal yang sama ya tentang apa yang dilaksanakan kemarin sama Miss Rima itu luar biasa. Apalagi tantangannya kemarin itu dilaksanakan jam terakhir ya, udah lawannya ngantuk gitu kan, anak sudah bisa kebayang lah dengan situasi kemudian yang dihadapi juga mata pelajaran matematika gitu ya, pasti tantangannya sangat berat. Maka dengan penggunaan media role play tadi itu sudah sangat tepat sekali. Jadi siswa yang lebih aktif, betul sekali ya. Itu satu mengamati hal yang sama, itu sudah sangat melebihi ekspektasi saya juga dan sangat luar biasa sekali. Namun saya pun ada sedikit melihat kemarin ada yang perlu saya sampaikan ya, yang memang perlu merujuk kepada standar ataupun penggunaan dalam hal penggunaan media. Itu walaupun ada media di sana, nanti mungkin bisa lebih
explore lagi, mungkin lebih dieksplor lagi dalam hal penggunaan media. Kan? Itu mungkin yang saya amati ya. Tapi sebetulnya tadi anak lebih aktif, apa yang dicita-citakan kemarin tentang pembelajaran yang berpihak pada murid itu sudah sangat tercapai seperti itu. Kemudian ke depan nih Ibu Miss Rima, dengan apa yang sudah kemarin yang disampaikan, kira-kira ada rencana tindak lanjut apa gitu yang akan dilakukan oleh Miss Rima untuk mengembangkan atau mengeksplor hal-hal yang memang dianggap kurang gitu seperti itu. Jika dilihat proses pembelajaran kemarin, menggunakan model role playing pada materi tersebut sudah sangat cocok. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik anak terhadap proses pembelajarannya, akan lebih dibuat media yang lebih menarik agar anak juga bisa bereksplorasi di situ. Kira-kira menurut Miss Rima, apa nih yang bisa dieksplor dari media tadi? Mungkin dari tampilan ya, tampilan lebih menarik, lalu ada audio, gerak visualnya, ya. Itu untuk rencana tindak lanjut. Kemudian kira-kira kapan ya rencana yang akan dilaksanakan ini, atau akan diterapkan di kelas mana? Apa di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda? Untuk tindak lanjut, karena kita sebagai pendidik ya, kita akan selalu melakukan proses pembelajaran terhadap siswa. Masukan itu akan saya usahakan, saya akan perbaiki segera demi tujuan pembelajaran tercapai. Itu ya, karena memang kita terus ya pasti akan memperbaiki. Mungkin juga di kelas ini seperti ini, mungkin nanti di kelas ini mungkin tidak akan berbeda seperti itu ya. Nah itu kemudian kira-kira siapa nih yang bisa membantu Miss Rima untuk mencapai rencana yang diharapkan tadi? Untuk membantu proses pembelajaran tersebut tentunya perlu beberapa pihak, terutama diri sendiri sangat penting, memotivasi diri sendiri, lalu rekan sejawat, lingkungan sekolah penting, lalu fasilitas dan mungkin anak-anak juga sangat membantu. Itu ya kolaborasi kita perlu dari berbagai pihak ya, baik siswanya atau muridnya, kemudian kita juga dengan teman sejawat kita bisa berdiskusi ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya proses coaching ini juga nanti akan lebih ada feedback ya, ada refleksi buat kita semua. Itu mungkin yang saya amati ya, mudah-mudahan saya sudah tidak sabar nih menunggu hasil akhir rencana Miss Rima nanti. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, kemudian nanti saya akan menunggu, mungkin kita bisa bertemu kembali untuk melihat hasil dari rencana tadi. Ya, saya sudah tidak sabar, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Miss Rima bisa tercapai, dan tentunya hasil akhirnya adalah pencapaian murid yang lebih baik. Itu mungkin Miss Rima, terus lagi terima kasih sudah menunggu waktunya. Ya, mudah-mudahan cita-cita kita untuk perbaikan anak murid bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum.